Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Ya. Dan semoga Gusti Allah Agung akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena hanya Allah lah yang paling pandai membalas kebaikan hamba-hambanya. Selanjutnya untuk semua kalian ya di mancanegara maupun dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya. Jadi linknya saja, jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan, apalagi diadu-adu dan kemudian diunggah ulang ya. Aku tidak izinkan yang seperti itu. Apabila ada yang perlu dengan video-video kajian di sini, silakan saja konfirmasi lewat WA. Selanjutnya kalian semuanya aku juga nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga ya. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doa kalian untukku juga Gusti Allah curahkan untukmu. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dipersori ya, suaranya parau. Tadi malam pulang dari pagi, pulangnya itu sudah jam 5-an, terus masuk ke maghrib, jadi lelah. Aku kalau kurang tidur lelah, terus imunisasinya turun, suaranya parau. Oke, kita coba pelan-pelan ya dalam suara yang parau, semoga masih bisa tetap diikuti. Kemarin aku sudah jelaskan ya, dan harapanku sih kalian membaca Yohanes 4:1 sampai 4:2. Karena ini panjang, ada berapa ini? 41 ayat ya, panjang. Ini cerita. Ya, ini cerita. Aku nggak baca ya, nanti aku baca di sininya aja, di dua-dua ini, karena stressing pointnya di dua-dua. Aku ceritakan saja dan semoga kalian juga sudah membaca sehingga apa yang aku jelaskan dengan mudah kalian tangkap ya. Di sini ada Yesus ya. Di sini perempuan Samaria. PS ya. Perempuan Samaria, ini para murid. Ya. Kalau di perikopnya itu ya, di perikopnya ya lihat Alkitab. Kalau nggak lihat Alkitab nggak ngerti, atau di Android boleh lah ya. Yohanes 4, kita buka Yohanes 4, itu dikasih perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi ini berupa dialog, percakapan. Makanya dia panjang, ada 40, ada berapa ini? 41 ayat. Ya. Kemarin sudah aku guiding, tolong dibaca. Sekarang aku tinggal menjelaskan. Hati-hati ya. Makanya kalau nggak ngerti jadi repot. Aku berkali-kali mengatakan, kita membaca kitab suci dalam perspektif apapun itu ada dua bahasa yang digunakan. Ada bahasa metafora,
ada bahasa harafiah. Hati-hati. Yesus ketika ya berdialog dengan perempuan Samaria itu tentang air minum. Ini kan di sumur nih dialognya. Nah, nanti para murid kan disuruh beli makanan gitu ya. Ya kalau dulu mungkin makanannya ya roti atau apa gitu ya, sesuai dengan budaya Semitik kan begitu. Jadi Arab Israel itu Semitik. Budaya makanannya juga hampir sama lah, roti-rotian gandum gitu ya. Kalau kita kan lontong, sagu, gaplek, apalagi ya. Kok di sana ya nggak ada gitu. Oke, nanti di cerita selanjutnya bersama dengan murid yang jadi masalah itu makanan. Ya. Aku mulai dari air minum dulu. Kan ini ngobrolnya di samping sumur dari warisan Bapak Yakob yang diberikan pada Yusuf ya. Si perempuan ini mengiranya air minum itu air minum harafiah. Padahal yang disuguhkan Yesus itu air minum metafora. Si perempuan bingung, bengong, loh, bukankah Anda tidak punya timba dan sumur ini dalam? Dikirain perempuan Samaria itu air sumur-sumur harafiah itu. Padahal yang dimaksud oleh Yesus air minum itu adalah ajaran. Kalau kamu meminum air ini, kamu tidak akan pernah haus lagi dan akan terpancar mata air dalam dirimu. Itu bicara tentang ajaran. Lah kalau sekolah Alkitabnya goblok ya nggak ngerti, dikirain air minum harafiah. Bukan, ini air minum metafora. Sementara cara pandang si perempuan Samaria itu harafiah. Ya, jadi kita harus tahu pada saat mana kita pahami secara harafiah, pada saat mana kita pahami secara metafora, itu harus ngerti. Kalau enggak ya bablas, goblok saja kamu. Sekolah Alkitab dari ujung barat sampai ujung timur ya dapetnya goblok. Karena enggak tahu, itulah perlunya sastra. Makanya aku berulang kali mengatakan alhamdulillah, dulu ketika SMP itu aku jago sastra. Dulu kami bahasa itu ada dua, sastra, tata bahasa, ada tiga, satu lagi apa gitu. Jadi ilmu bahasa itu dibagi tiga. Ya, sekarang nggak tahu anak-anak sekarang dapat sastra nggak. Dari situ aku merasa sangat berguna lagi saat ini ya, dan alhamdulillah belajar sastra sehingga tahu bagaimana kita memahami sebuah narasi, logika kalimat itu nanti di tata bahasanya narasinya tuh yang dibangun oleh diksi-diksinya itu apa sehingga kita ngerti ini harafiah, ini metafora begitu. Nggak bisa kamu pukul habis semua harafiah, nggak bisa. Kamu pukul habis semua metafora, nggak bisa. Ada harafiah, ada metafora. Kalau dalam perspektif Al-Quran ada yang muhammad, ada yang mutasabihat. Ngerti? Begitu juga di sini. Ya, kan orang banyak mengira makanan itu ketika Bunda Maryam ada di mihrab. Mihrab itu kamu tahu nggak mihrab? Ini rumah kontrakan gue kecil nih, ya. Ya mihrabnya di sini karena nggak ada ruang lagi. Ini mihrab. Mihrab itu gini loh. Kita punya rumah. Ini biasanya kalau antropologis Jawa itu mihrabnya itu di tengah. Ada kamar, salah satu kamar di tengah itu jadi mihrab. Itu tempat sholat gitu loh. Ada bagian khusus dalam rumah yang digunakan untuk sholat. Nah itu mihrab. Gitulah gampangannya ngomong. Kalau di rumah-rumah Jawa itu biasanya ada sentong. Itu yang tengah itu nggak dipakai apa-apa kecuali untuk sholat. Rumah Jawa itu kan ada 4 tiang di tengah itu kan, tiang penyangga utama. Di sini ruang tamu, nah terus di sana ada sentong-sentong kamar-kamar itu. Itu nggak semua kamar dipakai. Ada satu kamar yang khusus untuk sholat, untuk sembahyang. Orang Jawa bilang ngabekti marang Gusti Allah ingkang Maha Agung. Sebo.
Sebo itu ya menghadap, itu kamar itu nggak dipakai kecuali untuk sholat, itu mihrab. Nah, ketika Nabi Zakaria ya melihat Bunda Maryam yang selalu di mihrab itu ada makanan, itu jangan kamu anggap terus makanan itu roti Maryam, jelai apa kok makanan orang-orang, enggak begitu. Itu ajaran. Ya, harafiahnya itu ajaran, metaforanya itu ya memang makanan. Seperti ini. Air minum itu bukan air minum yang di sumur itu yang dikira perempuan Samaria, enggak. Itulah ya. Makanya Yesus bilang, kalau kamu minum air dari aku, ya kamu tidak akan pernah haus lagi dan darimu akan memancar sumber air. Tuh. Begitu juga di sini di berikutnya ketika para murid pulang bawa makanan, suruh makan tidak mau. Terus para murid bertanya, siapa yang telah memberikan makanan kepada Yesus kan gitu. Yesus bilang, makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa, melakukan perintahnya. Nah, kan metafora lagi. Ya, metafora lagi. Maka hati-hati ketika membaca Alkitab, baca Al-Quran, baca Torah, baca Injil. Ya, Torah dan Injil itu jadi Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aku nggak usah baca karena panjang, tapi penjelasannya seperti itu. Nah, nanti akhirnya mereka berbicara tentang ini yang sedang kita gagas, sesembahan ini loh. Kita kan berbicara tentang sesembahan ini, sembah menyembah ini, gitu ya. Oke, paham ya? Nanti aku jelaskan intinya yang sedang kita bahas adalah sembah menyembah. Ya, jadi para nabi Israel menyembah YHWH, Muhammad menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang sesat? Yang sesat yang menyembah Yesus. Kenapa? Nah, nanti penjelasannya di sini. Ada di yang kedua-dua dari surat Yohanes ini. Ya. Oke. Sekarang aku bacakan komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku. Kang Mas Juhanto Anto yang ada di Cirebon. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru. Sehat selalu buat keluarga Tuan Guru. Cirebon selalu like dan memantau tapi jarang komen. Oke, satu nuwun Kang Mas Juhanto. Waalaikumsalam guys. Doa yang sama juga untuk keluarga yang ada di Cirebon. Ya mungkin sibuk atau gimana ya, jadi nggak sempat komen, nggak masalah. Yang penting jangan lupa selalu belajar. Ya, sedikit apapun belajar. Kalau bisa banyak ya alhamdulillah. Tapi kan kita semua terikat oleh waktu, kesibukannya masing-masing, ya atur sendirilah waktunya. Kemudian Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa melihat kembali kajian rasional. Semoga kesehatan Tuhan Guru cepat kembali prima seperti sedia kala. Amin. Dan salam Isra buat semuanya. Oke, matur nuwun, atur nuhun untuk Akang. Waalaikumsalam Kang. Salam Isra kembali untuk semua sadayana ayat di ditunya, ayat di Bandung ya. Semua saudaraku yang ada di Bandung, salam Isra ya. Atur nuhun, terima kasih, atur nuhun. Jadi kalau Jawa itu matur nembah nuwun, itu yang halus. Yang tengahan matur nuwun. Yang bawahan lagi suwun. Nah, itu strata bahasa Jawa seperti itu. Kalau yang bawahan suwun, naik sedikit matur nuwun, naik matur nembah nuwun. Nah, jadi ada stratanya. Masuk ke Sunda, bahasa Paharyangan itu hatur nuhun. Nah, gitu ya. Oke, kemudian Kang Irfan Al Akbar, alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu nongol juga. Kajian teologis yang telah lama off bisa on kembali ya. Masih menyimak dengan antusias dari Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun untuk Kang Irfan yang sudah banyak membantu kita untuk mentranslate kosakata Jawa yang aku kadang-kadang kerepotan juga mentranslate-nya. Oke, matur nuwun.
ya. Dan ini nongol ya, kalau nunggu sembuh 100% nanti ya nggak sembuh-sembuh, dan kita nggak ngaji-ngaji nanti ya. Untuk mengisi kekosongan biasanya aku mengisi dengan video-video pendek ya. Oke, dan insya Allah ini kita bisa kembali normal seperti biasanya. Terima kasih untuk Kang Irfan, dan semoga Allah selalu merahmatimu dalam tugas-tugasnya membangun bendungan ya. Itu nanti akan bermanfaat bagi kehidupan. Oke, kita lanjut ke soleha kita yang ada di Surabaya, Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian ada sesepuh kita, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan sedang izin nyimak Gus, semoga lekas sembuh dan sehat selalu. Salam Isra. Oke. Terima kasih Pak atas doanya, dan juga semoga semua keluarga yang ada di Deli Serdang sehat selalu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Maret, iya betul ya, Uncle Maret ini bacanya. Alhamdulillah ilmu bertambah. Ya, alhamdulillah juga untukmu yang telah hadir di sini. Sepertinya ini nama baru ya. Semoga betah ngaji di sini dan ikuti saja dulu. Sering-seringlah bertanya kepada senior-seniornya supaya nggak kaget nanti. Kemudian soleha kita Gis Pati. Alhamdulillah Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke, alhamdulillah juga atas 3 merah hatinya ya. Salam Isra untuk semua yang ada di Palu. Kita lanjut Kang Syahran Gifari. Menyimak setelah 1 jam tayang, di sela-sela menonton video short GM yang semakin banyak. Ya, terima kasih atas apresiasinya. Ya, memang salah satu mengisi kekosongan kalau dalam kondisi sakit itu short video ya. Jadi supaya kita bagaimanapun tetap ngaji walaupun sedikit. Karena kalau seperti yang rutinitas seperti ini perlu waktu panjang tuh, kalau pusing kepala kan ya nggak terganggu juga gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Syahran Gifari. Kemudian soleha kita Rahani. Assalamualaikum Tuan Guru, waalaikumsalam, atur nuhun atas 3 merah hatinya. Dua ya. 2 merah hati. Oke, terima kasih. Sekarang user lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ustadz, salam santun juga untukmu saudaraku. Nggak tahu user ada di mana ya. Nanti bisa dikonfirmasi. Kemudian jagoan kita dari Semarang yang asalnya Jakarta, Agitya Karis. Assalamualaikum Tuan Guru, waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah kembali ke kajian Isra. Dari sekian lama terus ke politik embongan. Kita mengikuti apa yang sedang menjadi asik diperbincangkan ya di jagat arus perpolitikan kita. Oke, itu sama itu dibikin sendiri itu playlistnya ya, jadi tidak tercampur. Oke, selanjutnya Pak Lurah kita, Pak Ikhwan Tamim, Lurah Tangerang, salam Isra dan matur nuwun atas 5 merah hatinya. Kemudian Kang Ibrahim Hajar dari Surabaya hadir guru, oke, matur nuwun. Kemudian Kang Yudi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus masih batuk Gus? Iya ya. Batuk kering atau basah? Nah, ini aku nggak ngerti. Kering yang gimana, basah yang gimana. Ini suaranya masih parau ya. Alhamdulillah muncul lagi kajian aku, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Yudi dan terima kasih resepnya ya. Kemudian Laskar Gua Selarong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Kang Mas. Ada lagi Kang Ashari ya. Gambaran akidah umat Islam, terlalu banyak agama yang tidak mentauhidkan Allah dari berbagai tempat di mana saja ada ya. Oke. Mengutip surat An-Nisa surat 448 ya, tentang dosa syirik, yaitulah dosa yang tidak terampunkan ya. Oke, terima kasih untuk Ashari. Memang syirik itu dalam perspektif agama-agama samawi yang tauhid itu menjadi sebuah kejijikan ya. Jadi menyembah selain Allah, selain YHWH itu sebuah kejijikan ya. Makanya kan dikatakan aku adalah Allah yang cemburu gitu. Artinya tidak mau diduakan. Ya.
nggak boleh diduakan. Hanya alif lam lam ha, hanya YHWH saja. Kalau sampai menduakan itu, itulah kelakuan-kelakuan musyrik, yaitu syirik, dan itu menjijikkan. Terima kasih untuk Asyari. Kemudian penyambung lidah kiai, ini terpotos namanya ya. Di sini penyambung lidah. Panjang banget Kang Mas, aku nggak bisa lah baca semua ya. Komenmu panjang, tapi terima kasih lah sudah komen ya. Ini saudara Kristen kita ini ya. Jadi dia mengidolakan bunglon. Kiai Sadra itu bunglon ya. Dia ngomong kiai tapi dia kafir. Gitu. Itu ternyata bukan di Jombang asalnya. Memang dia pernah menimba ilmu di Jombang. Ini konfirmasi untuk Irfan ya. Dia bukan asal Jombang, Van. Asalnya itu dia Jawa Tengah, Pantura sana loh. Yang kemarin aku mau ke sana ya. Dekat rumahnya si Rini ya. Sini itu kan Demak, atau sebelah sananya, daerah sana dia. Daerah Pantura, Yai Sadra itu. Tapi teman-teman jangan sampai terkecoh, Yai Sadra ini bunglon. Ya. Dia pakai simbol-simbol Islam, tapi dia sendiri kafir ya. Itu yang disebut bunglon. Karena apa? Dia goblok, tidak memahami dengan tepat apa yang dimaksud Yesus dengan kata-kata pesannya. Ya, engkau harus ya jinak seperti merpati dan cerdik seperti ular. Itu dalam konteks apa lah? Banyak yang goblok seperti Kiai Sadra ini banyak. Ya, banyak. Nah, ini pengagumnya, kira-kira begitu ya. Jadi ya ikut goblok juga. Kalau Islam ya Islam, tunjukkan bahwa dia Islam. Kristen ya Kristen, tunjukkan kalau dia Kristen. Yahudi ya Yahudi, tunjukkan kalau dia Yahudi, dan kita saling hormat. Kalau mau membicarakan sesuatu yang itu bernuansa agama, bawa ke dalam ranah akademis supaya tidak ada ketersinggungan, kan sudah selesai. Ngapain juga harus membunglon-bunglon? Ada yang satunya nggak tahu kecoa itu kemana, nggak nampak. Orang dari apa? Kita kan bisa lihat orang dari komennya. Gue udah curiga dulu sama kecoa satu ini. Dia ngakunya Islam padahal kafir, Kristen. Ditanya sama hari ini. Gue masih ingat itu. Gue sih diam aja kalau gitu gini. Padahal gue sudah tahu ini kecoa satu ini nyamar ini. Itulah dunia virtual ya. Dalam Islam tidak boleh. Kecuali nyawamu terancam. Seperti yang dilakukan sahabat ketika dia mau hijrah ke Madinah. Dia tertangkap pasukan kafir pagan Arab. Akhirnya dibawa kembali ke Makkah. Dan dia disuruh kembali ke pagan. Dia ingat bapak ibunya telah dieksekusi sama Arab-Arab pagan. Akhirnya dia kembali ke pagan. Sebagai langkah apa? Untuk menyelamatkan jiwanya. Kalau nggak begitu, dia dihabisi seperti bapak ibunya dihabisi. Akhirnya dia selamat dan kembali setelah dia bersama Kanjeng Nabi. Dia menceritakan itu, tapi kata Kanjeng Nabi, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah dalam konteks mengancam jiwa kita, nggak apa-apa. Tapi selama tidak mengancam jiwa kita, nggak boleh membunglon. Tunjukkan bahwa kamu Islam, gitu loh. Tunjukkan bahwa kita Islam, Anda Kristen, oh ya, kita saling hormat. Anda Yahudi, oh ya, gitu. Bukan seperti Kiai Sadra yang geblak ini. Ya, jadi jangan tertipu. Kalau kamu baca cerita apa penjelasan dalam tulisan Kiai Sadra, itu kafir Kristen itu. Bukan orang Islam, ya. Dan ini penggemarnya ini ya. Sayang terlalu panjang, aku nggak mungkin cukup waktu untuk membaca semua ya. Isinya apa sih ini ya. Secara teologi sebetulnya Yahudi pasti keberatan. Keberatan apa Yahudi? Yahudinya ngomong keberatan apa kamu yang ngomong Yahudi keberatan? Beda loh ya. Kamu ngomong Yahudi keberatan, itu kan kamu yang ngomong keberatan. Lah Yahudinya sendiri gak keberatan kok. Kamu lihat video-video bagaimana pendapat para
apa namanya, saudara-saudara kita dari Yahudi, rabi-rabinya itu kan banyak sekarang ya. Jadi jangan menyimpulkan orang lain berdasarkan pendapatmu dan itu kamu lempar ke orang lain. Ya, kamu bilang secara teologis sebenarnya Yahudi pasti keberatan. Nah, itu udah cangkemmu sih ngomong keberatan. Apakah Yahudi keberatan seperti yang kamu bilang? Ya belum tentu. Makanya lihat video-video yang sudah aku bilang menjelaskan konsep teosnya gimana Yahudi. Kalau Yahudi keberatan sama konsep teos Kristen yang oneness, Kristen yang Tritunggal, bukan yang tunggal, itu jelas. Karena dalam konsep teologisnya saudara-saudara tua kita Yahudi itu tidak mengenal syirik. Tidak ada apoteosis bagi mereka. Allah itu ya Allah, YHWH itu ya YHWH. Tidak manusia menjadi Allah, Allah menjadi manusia. Tidak ada. Jadi-jadian seperti itu tidak ada dalam konsep Yahudi. Ya. Itu siapa ini? Si Adra. Sorry aku nggak bisa baca karena panjang banget. Kemudian ada Sopar Sirait. Woi, halak kita doh, sian dia mana? Doi dokon dia. Tidak ada relevansinya sesembahan Muhammad dengan Yahudi. Kamu juga tulul kali kau. Sudah aku jelaskan, baca Keluaran 20 ayat 2. Kalau kamu tarik, kamu coba kalau beli bukunya nggak tahu belinya di mana ya. Atau lihat edisi Yahudinya, tentunya dalam huruf-huruf Ibraniun. Itu alif lam lam ha itu tertulis. Cuman dalam edisi huruf-huruf Ibraniun. Nanti masuk di dalam Al-Quran edisi hurufnya Arabiun. Tertulis alif lam lam ha itu di Yohanes Keluaran 22. Ya, ini tentang Ten Commandment. Kalau nggak tahu Dasatita. Kita Dasatita lah nyebutnya, kita bukan orang Inggris. Ya. Alif lam lam ha ini merujuk kepada YHWH. Kurang puas di sini di video awal, nggak tahu kamu gablek mungkin nggak ngikuti sejak awal. Ya, sudah aku jelaskan. Ya, di kitab Kejadian awal, yang paling awal sendiri, di situ hadir yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Ya alif lam lam ha itu merujuknya, bukan Yesus. Kok kamu bilang gak ada relevansinya? Aduh. Gini, Sirait ya. Coba benahi dulu. Kamu ngerti gak ya? Ina'a malu bin niat. Itu kalau Islam ngerti. Kamu kafir gak ngerti mungkin. Trigger ya. Nanti aku ngomong ina'a malu bin niat kamu gak ngerti. Trigger dulu. Trigger kalau di sini itu yang menjadi trigger itu tidak lain belajar. Gitu loh. Nah, belajar kalau sudah ada niatan a priori itu jelas nggak bisa. Kamu sudah a priori di sini. Belajar saja. Toh di sini tidak memaksakan keimanan dan tidak. Pokoknya kamu harus jadi Islam kan enggak. Tetap aja kamu Kristen nggak apa-apa. Tetap aja Yahudi nggak apa-apa. Orang di sini kita belajar bersama kok. Membahasnya dalam pengetahuan. Dan itu a priori itu harus dibuang. Kalau kamu belum sudah a priori, percuma kamu di sini. Gitu loh. Karena ini hanya tuduhan dan sebetulnya aku lelah menjawab seperti ini. Tidak masuk ke kontennya, tapi dibungkusnya aja yang ramai. Ya, lihat ini komentarmu ya. Tidak ada referensinya sesembahan Muhammad dengan Yahudi. Lah kamu sudah dengar nggak penjelasanku di Keluaran 22 sama di Kejadian itu di anu itu di seri awal. Ini kita sudah masuk 4 seri ya di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa Allah itu? Sorry, mumpung ingat aku. Kita masuk seri yang kelima. Ya. Jadi gitu Sirait ya, supaya nggak goblok kamu. Di sini triggernya belajar. Kamu terima, kamu tolak, itu harus berdasarkan pengetahuan. Kalau soal keimananmu tuh kamu tetap Kristen ya aku hormati tetap aja.
Nah, kalau kamu belajar di sini jangan diawali atau jangan didasari a priori gitu ya. Kalau kamu tendensius atau a priori ya. Kedua, kenapa harus ditarik-tarik ke sana? Ya jelas lah orang mau menjelaskan Yahweh dan Allah kok. Masa aku menjelaskan Yahweh sama Allah terus aku bicara tentang Yerusalem, kan ya nggak nyambung. Ini kamu goblok atau gimana sih ya? Orang kita mau judulnya itu sudah nampak. Kita membicarakan sesembahan yang disebut dalam perspektif Yahudi Yahweh, dalam Islam disebut alif lam lam ha. Kenapa ditarik? Ya memang itu materinya kok. Sirait. Kurang pede bang, bukan kurang pede, kelebihan pede. Ngerti? Karena apa? Karena gue membangunnya atas dasar pengetahuan, bukan dogma. Kan tendensius kan. Terlebih-lebih lagi, atau kurang bahan, matamu goblok. Satu hari 2 video aku enggak, kamu masih ngomong kurang bahan. Saat ini videoku ada berapa ribu ini? 2000 sekian lah ya, aku nggak bisa lihat pastinya. Coba aku lihat. Ada berapa video sudah? Nggak bisa lihat aku, nah itu yang bisa ya. Atau kamu tanya teman-teman lain. Berapa video juga? Tiap hari aku nggak, belum lagi short video. Terus kamu kurang bahan. Bilang begitu. Apa mulutmu mau tak jadikan bahan? Sirait, sudahlah ya. Jangan bikin malu halak kita, teh. Halak kita jangan bikin malu. Berpikir secara rasional. Selalu berprasangka yang itu rasional, tidak a priori. Kamu tetap Kristen, tidak apa-apa, aku hormati, gitu loh. Kalau lihat pernyataanmu ini mungkin kamu kesal di sini, ya jangan masuk di sini, pindah saja, ya. Sehingga tidak a priori seperti ini, gitu, ya. Itu ya Sirait ya, aku sampaikan. Semoga kau jadi baiklah, ya. Tidak lagi kita ini belajar, di sini belajar, ya. Tidak perlu ada tendensius seperti itu, ya. Bagaimana pula kau bilang kurang bahan? Satu hari, aku dulu pernah janjikan 1 hari 3 video. Tapi kan nggak sanggup teman-teman. 1 hari 2 video aja, ada yang baca, ada yang enggak. Ada yang nonton, ada yang... Karena apa? Kita semua punya kesibukan. Ibu tuh udah teh? Oke, itu aja untuk Sopar Sirait. Nggak tahu dia ada di mana ya. Jadi kalau kamu ngomong kurang bahan ya mungkin goblokmu terlalu berkarat ya, perlu ya. Tapi kembali tadi karena tendensius, karena a priori ya. Bagaimana bisa disebut kurang bahan tiap hari ngunggah 2 video, belum short video. Kutu loncat, Subandi mengklaim Allah Israel dan Islam sama. Di satu sisi mereka menolak Taurat dan Injil. Sebetulnya komentar-komentar Sopar Sirait, komentar Kutu loncat ini kan sampah ya. Cuman aku kadang-kadang berpikir nanti kalau nggak ditanggapi dikirain aku tidak memberikan ruang yang sama. Yang dikomentari hanya komentar-komentar yang Islam saja gitu loh ya. Maka aku minta tolonglah kalau yang berkomentar itu yang berkualitas, jangan nyampah seperti ini. Tuh ya. Ya. Mana ada aku menolak Taurat, mana ada aku menolak Injil. Gitu loh ya. Repot. Dah, gitu aja ya. Sekarang kita masuk ke materi kajian kita. Dan sudah aku baca ya semuanya. Oke. Sekarang kalau ada Alkitabmu buka ya. Yang punya Alkitab, yang Android bolehlah yang Android ya. Oke. Aku sudah bilang kita tidak masuk awal, kita langsung masuk di 21, 22 dan berikutnya ya. Ini sudah panjang kalau kita baca. Begini. Aku mulai dari yang 20 ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini.
Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, ini tentang sembah menyembah. Tapi hati-hati ya. Ada yang eturo, ada yang proskoino. Menyembah yang mana? Nanti Yesus juga disembah itu. Nah, ini nyembah yang YHWH. Nyembah yang alif lam lam ha. Nyembah yang dalam artian ibadah, bukan nyembah penghormatan seperti sungkem. Sungkem itu nyembah penghormatan itu. Jadi nggak pernah dalam otak-otak Jawa itu bapak ibunya itu terus menjadi Allah, itu nggak pernah. Makanya dalam teman-teman Islam sendiri itu kadang-kadang salah kaprah. Itu budaya luhur Jawa, bagaimana seorang anak itu harus tunduk patuh kepada orang tuanya. Dengan cara menyembah seperti itu. Kalau Idul Fitri, begitu kita habis sholat ya turun dari masjid, langsung yang dicari orang tua dulu. Kita bersimpu di kakinya bapak mama kita. Kita mohon ampun supaya tidak itu menjadi ganjalan, supaya di sepuro kesalahan kita terhadap orang tua kita. Tapi dalam kesadaran otak-otak Jawa itu nggak pernah, oh ini bapakku, mamaku ini Allah, nggak pernah. Karena menyembahnya itu menyembah penghormatan, bukan ibadah. Ngerti blok? Goblok gue, bedino dijelasno. Jadi tarik nanti ke bahasa Yunaninya, karena itu ditulis dalam edisi Yunani. Menyembah yang mana nanti beda. Ya, oke. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, ya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan menyembah Yesus, menyembah Bapa. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu yang ke-20, 21, sekarang yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lihat itu. Wah, ini waktunya sudah mau habis. Gimana ya? Di sini. Ini menjadi kunci. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Romawi yang pagan, bukan bangsa Yunani yang pagan, bangsa Yahudi. Dan Yesus bilang, siapa yang disembah? Bapa. Maka disebut Bapa kami yang di surga. Itu menuju kepada alif lam lam ha, menuju kepada YHWH, bukan menuju kepada dirinya. Orang dirinya sendiri anak kok. Bisakah dia menjadi anak sekaligus bapak bagi dirinya? Kan kacau. Itu kekacauan manusia itu di situ. Ya, jadi inti keselamatan itu dalam hal sembah menyembah dikatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kalau lu mencari penyembahan, siapa yang mau lu sembah, ikuti saja jejak orang-orang Yahudi. Siapa yang disembah? YHWH. Yang dalam edisi Islam disebut alim lam lam ha. Itu loh. Jangan kamu cari penyembahan, kamu belajar kepada orang Roma, kepada orang Yunani. Di sana terjadi apoteosis, deifikasi yang sudah kita bahas beberapa episode lalu. Bagi mereka biasa syirik itu. Kalau bagi Abraham Efek itu menjijikkan. Apoteosis, deifikasi itu sesuatu yang menjijikkan dalam perspektif Abrahamic faith. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kalau kamu nggak mampu, ikuti saja sudah. Menelaah Alkitab nggak mampu kamu karena geblekmu, ya sudah ikuti saja. Yahudi menyembah siapa? Yahweh. Ya YHWH ini yang disembah, bukan justru Yesus yang disembah. Sementara gitu dulu, karena ini harus mengantar si kecil ya. Sesuatu yang harus kamu ingat ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Rom, bukan bangsa Yun yang sama-sama bangga. Ya, pegang itu menjadi satu kebenaran. Insya Allah besok akan aku lanjutkan ya penjelasan tentang keselamatan. Kenapa sih bangsa Yahudi, bangsa Israel itu menjadi begitu
penting disampaikan oleh Yesus itu. Ya, nanti Paulus menjelaskan itu. Ya, insya Allah besok. Sebetulnya ini mau aku tutup, tapi nggak bisa juga ya. Karena aku mau menjelaskan tentang bagaimana memilih pemimpin dalam perspektif yang diajarkan Al-Quran. Ya. Nah, ini kan, gini masih ada yang bilang kurang bahan. Kalau nggak anak goblok sih, siapa tadi itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, ya. Jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu. Letakkan dia dalam hatimu, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah mengalokasikan waktunya untuk belajar bersama Gus Betik di channel ini. Ya, salam Isra untuk semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.